Halo semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran R. Pada bagian 5 ini, kita akan bahas seputar variabel skala nominal. Skala nominal, maksud saya gitu ya. Nah, baiklah, untuk mempercepat, saya sudah siapkan skrip ya. Di sini, eh, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat tampilan atau matriks ya, di mana inputnya seperti ini cara menginput matriks, cara lain dalam membuat matriks ya. Ini cara memberikan input ya. Oke, kita jalankan. Perintah pertama adalah input yang diikuti dengan sama dengan kemudian kurung buka dan diikuti tanda petik. Nah, tanda petiknya itu harus merupakan tabel kontingensi seperti ini. Sorry, tabel kontingensi seperti ini. Ini kebetulan tabel kontingensi dua arah ya, dua arah. Bukan dua arah, ini per kolom per variabel, jadi per variabelnya kolom sih. Variabel pertama ini nama ya, nama orang ya, nama apa namanya, poet, nah, poet ya. Ada Sapo, ada Green, ada viewers. Nah, bisa jadi ini adalah pengikutnya ya, bahwa atau nama yang berhubungan dengan Sapu itu ada 6 orang, laki-laki, 4 orang perempuan. Jadi keluarga yang pakai nick last name Sapu ya. 6 orang laki-laki, 4 perempuan yang pakai last name Green, 3 laki-laki, 4 perempuan dan seterusnya. Bisa saja seperti itu. Yang jelas ini maksudnya seperti itu. Terserah apa namanya permasalahannya apa, kita menyajikannya seperti itu ya. Jadi poet kita ketikkan dulu, kita run poet Sapo Green. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda petik baru kurung tutup. Baru kita nyatakan itu adalah sebuah matriks dengan menyatakan matriks S matrix ya. S matrix ya, membaca tabel text connection input, ini inputnya tadi ya. Text connection input, ini sintaksnya seperti itu. Header true artinya headernya ini dia digunakan sebagai nama variabel ya. Row names nama barisnya di baris pertama. Nama variabelnya di baris pertama, sorry. Nah, jadi kalau kita running matrix, kemudian kita eksekusi matriks ini akan tercetak matriks seperti apa yang kita tulis di sini ya. Nah, ini yang berhubungan dengan itu ya. Ya. Kemudian ini ada perintah call sums matrix. Call sums, kolom sums matrix ya. Kolom sums berarti kolomnya begini. Kita akan mendapatkan nanti nilai jumlah dari begini ya. 6, 3, 2, 11, 4, 4, 5, 13 gitu ya. Oke. 11 sama 13. Itu kalau menjumlah katakanlah ini banyaknya yang male, banyaknya laki-laki, banyaknya perempuan 11, banyak laki-laki 11, banyak perempuan 13. Kalau kita ingin menjumlah ke sana menurut baris, jadi row sum begini ya. Jadi Sapo ini ada 10 jumlahnya, ada 10 katakanlah 10 orang ya. Green 7 orang, viewers 7 orang juga. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambarkan, mendeskripsikan hal tersebut? Ini karena untuk teladan ya, kita nggak pakai langsung data yang besar. Nanti bisa dicoba dengan data yang lebih besar lagi. Oke, kita ingin membuat bar plot di sini. Nah, sintaksnya gini, dari matriks tadi kita ingin membuat tampilannya supaya menarik kan statistik deskriptif itu ya, yaitu dengan menggunakan bar plot. Nah, seperti ini ya. Di mana kita bisa menyajikan data matriks tadi menurut ini laki-laki perempuan ya. Dan ini frekuensi Saviro, banyaknya Saviro ada 6. Ini apa namanya? Green viewers. Ini Saviro green viewers ya. Sesuai dengan apa namanya datanya, dengan ini sintaksnya yelim ya, yelimnya ini
sumbu y-nya dari 0 sampai 8, dari 0 sampai 8 nih. Nah, ya, kita bisa membuatnya di sini berapa sesuai dengan panjang ini ya. Jadi y-axis-nya. Nah, ini apa? Ini digunakan untuk mencegah adanya overlapping bar, ya. Kemudian ukuran teksnya untuk batangnya, untuk barnya itu 0,8. Checks names, ini checks CEX, axisnya 0,8 juga. Nah, oke. Nah, kita bisa berikan legendnya di mana? Ini top right itu di sini, ya. Top atas, right kanan, ya. Top right, ini lokasi legendnya, ya. Ini ukuran karakternya, ukuran teksnya, ya. Kemudian remove legend box-nya, ini BTY-nya and no, ya. Oke. Emang kalau ini kita kasih ya seperti apa? Ya, kita kasih bukan no itu apa? Bisa nggak sintaksnya benar nggak? Jangan-jangan sintaksnya salah, gitu ya. Nah, kita running. Nah, ternyata tidak merubah ini, ya. Tidak merubah nilai ini. Atau ini PTY, kita perlu lihat lagi sintaks PTY dalam argumen legend ini seperti apa. Ini legend. Nah, oke, kita kembalikan dulu ya. Kita gunakan default-nya. Default, sorry. Ini adalah tumpangan, ya. Kan? Kemudian kita kalau ingin mentranspose data tadi, mentranspose data, jadi yang nama kolom jadi nama baris jadi nama kolom, kita bisa gunakan, ya, seperti ini, ya. Jadi di sini dikumpulkan ini Safiro, Green, Viors, ya. Male female-nya sebagai legend, male female gitu ya. Jadi datanya seperti apa ya? Kalau dari sini male female, jadi Safiro Green Force-nya sebagai kolom. Kalau apa namanya transpose-nya ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menyajikan dalam bentuk bukan bar plot seperti ini, tapi mosaic plot, ya, tersusun seperti ini. Jadi kalau kita pakai mosaic plot, ya, sorry, kita beginikan. Nah, jadi tersusun seperti ini. Jadi di sini Safiro, di sini Crane, di sini Viors, ya, di sini male female. Nah, ini tergantung proporsi antara apa namanya kedua variabel ini, kedua level dari variabel ini. Antara male female-nya perbandingannya berapa, ya. Antara Safiro Crane Verse perbandingannya berapa, ya. Jadi kalau kita lihat datanya ini 11-13. Male-nya 11. Nah, ini 13 misalnya kan. Kemudian Safiro Crane Verse-nya, nah ini Crane Verse-nya kira-kira sama lebar. Safiro-nya lebih lebar daripada keduanya, ya. Nah, kira-kira kalau mau saya plot seperti itu. Ini kita jalankan ya. Ini proporsi, ya, proporsi. Nah, yang tadi bisa digunakan untuk menggambarkan ini proporsi antara male female 0,4 0,6 gitu kan. Ya, 2 banding 3, 2 banding 3 kira-kira. Nah, ini oke. Nah, ini sorry. Ini transpose, ini transpose ya. Nah, kalau ditranspose posisinya ditranspose. Nah, jadi kita bermain bagaimana meletakkan yang tadinya variabel baris menjadi variabel kolom dan sebaliknya variabel kolom menjadi variabel baris. Seperti halnya kalau kita mengoperasikan matriks itu mentranspose-nya, ya. Nah, ini bar plotnya, ya. Bar plotnya, oke. Ya. Nah, ini warnanya bisa dimainkan di sini. Warnanya bisa dimainkan di color ya.
Eh, mana colornya? Ini kolomnya, ini medium orchid, ya medium orchid, mestinya kok jadi itu. Ini poet, ya color medium orchid 1, medium orchid 4. Oh, ini nama warnanya ya. Nama warnanya medium orchid 1 dan medium orchid 4. Ini legendnya di kanan atas ya. Jadi kanan atas seperti biasa. Nah, oke. Sintaknya seperti ini, beside true, legend true. Ya. Oke, ini tetap dari 0 sampai 1 ya, karena ini proporsi. Ya. Proportion within each point. Proportion within each point. Ya. Ini proporsinya dalam setiap point. Ya. Nah, kemudian, oke, hanya skalanya aja yang berubah. Sini adalah skala proporsi. Ya. Perbandingannya sama 0,4 0,6 ya. 0,4 0,6 ya. Kemudian yang ini green dan apa namanya, male female, ini viewers male female. Oke. Ini warnanya itu medium orchid 1, medium orchid 4. Medium orchid. Kalau kita ganti 2 dan 3 macam mana? 2 dan 3. Yang mainkan warna ya. Nah, siapa tahu namanya berubah. Ya. Warnanya berubah ya. Nah, warnanya berubah. Kontrasnya tidak beda. Kalau 1 dengan 4 kontrasnya terasa ya. Apalagi 1 dengan 5 misalnya. 1 dengan 5. Oke. Jadi kalau menjalankan harus dari sini. Kalau menjalankan harus dari sana ya. Biar warnanya berubah. Ups, berarti 5 tidak ada. Oke. Medium 5 tidak ada. Medium orchid 4 ya. Baru kita pakai lagi. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita coba tidak muncul, berarti itu tidak ada. Nah, apa bisa dengan warna lain? Nah, bisa dengan red sama blue gitu. Ya, coba aja di sini red blue gitu ya. Ini red blue. Dimainkan warnanya sesuai dengan keinginan kita ya. Blue. Tuh. Kita jalankan dari sini. Nah, red sama blue. Rednya seperti ini ya. Oke. Kita lihat input matriks berikutnya. Nah, input matriks berikutnya seperti ini. Oh, oke. Jadi void Savo ada yang male sebanyak 6, yang female sebanyak 4 dan seterusnya ya. Nah, ini cara menginput. Kalau tadi berdasarkan frekuensinya, kalau ini input berdasarkan data faktanya. Savo male, Savo male, Savo male. Jadi 6 kali, Savo female, Savo male 4 kali. Ya. Dan seterusnya sebanyak data yang tadi. Oke. Nah, jadi kalau kita baca either true ya, text connection inputnya ya. Nah, ini penyajiannya seperti ini ya. Ini dari kasus ke tabel. Bagaimana kita membuat dari data kasus ini, kalau inputnya seperti ini, kita ingin menghasilkan data seperti yang pertama tadi. Oke. Jadi, nah, kita perintahnya seperti ini. Ya. Data poet, faktor data poet, levels unique. Data poet, data set, faktor data set, levels unique, data set. Nah, ini tinggal perintahkan. Kita buat tabel, ya, kita buat tabel dari kasus tadi ya, dari kasus ini. Ya. Jadi X steps, poet plus sex. Ya. Jadi poet dan sex. Jadi ada 2 variabel. Poet dan sex. Dari mana datanya? Datanya diambil dari data ini. Ini ya, data pakai huruf besar kapital di huruf pertamanya. Terus kita perintahkan tabel. Maka muncullah seperti ini. Ya, muncullah seperti ini. Oke. Oke, dari berikutnya ini dari kasus ke cacah. Kalau ini dari kasus ke tabel ya. Dari kasus ke cacah. Tabel, poet, data, counts. Kita ingin menghitung cacah banyaknya count. Ya, ini. Bahwa Safiro yang male 6, Safiro yang female 4,
crane yang male 3, viewers, ya kan gitu ya. Nah, ini kombinasi masing-masing ini antara poet dan seks, ini ada berapa banyak cacah. Kalau bahasa Jawa cacah, yaitu udah tahu cacai piro, banyaknya berapa gitu. Oke. Kemudian format panjang dengan frekuensi observasi, ya kita lihat. Jadi kalau kita menginputkan cara lain lagi, poet sex, sapphire female, ya. Jadi kombinasi antara ini. Poet sapphire male-nya ada 6, sapphire female-nya ada 4, crane male-nya, ya gitu ya. Siapa tahu kita menginputnya salah satu dari yang tadi. Dan kita ingin mengendaki format yang seperti ini atau format yang lainnya, gitu ya. Seandainya formatnya seperti ini, ya, kita menghitung itu count, ya, count, read tabel, ya, header true, ya, read dot tabel text connection input ini ya, inputnya header true. Nah, ini order factors by the order in data frame, jadi diurutkan, ya, diurutkan count sex, jadi perintahnya pakai counts ya, counts void gitu ya. Nah, jadi munculnya kita ingin dari cacah ke tabel, ya, tabel. Oke. Nah, jadi dari apa namanya kasus ke cacah baru ke tabel, karena kita kan tujuan akhirnya mau menampilkan ini dalam presentasi, ya. Oke. Mana tadi? Oke. Nah, cacah ke kasus, cacah ke tabel ya. Tadi udah. Nah, tabelnya ya. Kemudian dari cacah ke kasus dibalik. Ya. Nah, itu ya. Dari cacah ke kasus. Jadi kalau kita meneruskan seperti itu, kasusnya seperti apa? Balik. Nah, kalau kita punya seperti ini, nah, bagaimana menuliskan Savomil itu 6 kali. Savomil 6 kali ya. Nah, itu balik. Oke. Lanjutkan dari cacah ke kasus. Ini long version ya. Long kali. Oke ya. Long. Nah, itu long version ini versi panjangnya, maksudnya yang ini kita maksudkan entry-nya panjang seperti poet sex, poetnya ini, sexnya ini ya. Nah, oke. Dari cacah ke kasus, ini bolak-balik aja mainkan bagaimana kita bermain dengan itu. Ya. Oke. Nah, ini matriksnya. Nah, jadi kita bermain dalam analisis data nominal ini. Kita bermain bagaimana menyajikan dari satu data bentuk seperti ini, ya, ke misalnya Savaromil 6 kali, Savomil 6 kali, Savomil 4 kali, Greenmail, nah, gitu ya, ingin menyenaraikan. Demikian juga sebaliknya, nah, dari satu format ke format lain, format A ke format B, format B ke format A. Oke, oke. Ini lagi, ya, kembali lagi, ini pakai frekuensi, ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita buat string matrix, ya, string matrix ya. Ini frekuensinya 632.445, 632.445 ya. Dimensi 6-nya terdiri dari ini, ya. Suffocant viewers male female. Jadi kalau di sini ada 3, di sini ada 2, 3 kali 2 ada 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kira-kira frekuensinya. Ya, frekuensinya. Oke. Sapphire male, green male, viewers male, sapphire female, ya, green female, ya gitu urutannya. Oke. Ya. Itu ya. Nah, itu apa namanya, bagaimana cara mengolah
bermain dengan skala pengukuran yang sifatnya nominal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan skala nominal ini. Ya. Kita jumpa lain kali dalam pembelajaran R berikutnya. Terima kasih.